Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Selama jabatannya, Khalifah Umar disegani dan ditakuti negara-negara lain. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar di wilayah Timur Tengah. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Khalifah Umar bin Khattab juga dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. Umar bahkan memiliki julukan yang diberikan oleh Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan juga kebatilan. Sebelum masuk Islam, dia adalah seorang orator ulung, penggulat yang tangguh, dan selalu diminta mewakili suku bila menghadapi konflik dengan suku Arab yang lainnya. Selama masa jabatannya, Khalifah Umar bin Khattab amat disegani dan ditakuti negara-negara lain. Khalifah Umar bin Khattab dikenal dari gaya hidup yang sederhana. Ia memiliki sifat-sifat yang patut diteladani, seperti adil, penyayang, antusias, cerdas, teguh iman, dan selalu sedia membela agamanya. Sifat-sifat tersebut tertanam mantap pada dirinya, tidak tersembunyi bagi orang yang memperhatikannya. Khalifah Umar bin Khattab meninggal dunia pada tanggal 25 Zulhijjah pada tahun yang ke-23 Hijriah, dan selanjutnya kekhalifahan digantikan oleh Utsman bin Affan. Selama jabatan Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang tegas pada keluarganya sendiri. Umar senantiasa berusaha keras untuk menjauhkan keluarganya menerima privilege atau hak istimewa sebagai anggota keluarga Amirul Mukminin. Sikap Umar radhiyallahu anhu tidak hanya terlihat dari cara membebani keluarga dengan tanggung jawab yang berat dibandingkan umatnya. Umar juga mengharamkan setiap hal yang bukan jadi hak keluarganya, termasuk menjadikan penggantinya sebagai khalifah. Ada sebuah kisah di ketika Umar bin Khattab menolak putranya diusulkan sebagai khalifah. Menurut Umar radhiyallahu anhu, latar belakang putranya bernama Abdullah ibnu Umar. Sebagai anak sang khalifah membuka peluangnya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Dinukil dari buku Umar ibnu Al-Khattab oleh Khalid Muhammad Khalid. Saat Umar berada di penghujung ajalnya, ia menolak keras ketika anaknya diusulkan sebagai calon khalifah yang akan menggantikannya. Meski diusulkan berulang kali, Umar radhiyallahu anhu tidak memasukkan nama putranya ke dalam daftar 6 sahabat calon khalifah. Ketika ditanya apa alasan Umar menolak hal itu, ia berkata, cukuplah satu orang saja dari keluarga Umar yang akan menghadapi hisab karena urusan kekuasaan, yaitu Umar bin Khattab. Para sahabat dan kaum muslimin lainnya menyanggah, akan tetapi wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya anakmu adalah orang yang bertakwa dan juga adil. Apakah dosa dirinya jika dia ditakdirkan sebagai anak Amirul Mukminin? Ataukah dosa kaum muslimin yang merasa bahagia jika anakmu menjadi pemimpin bagi mereka? Umar senantiasa pula mengingatkan pada kaum muslimin lain bahwa Abdullah ibnu Umar bukan satu-satunya muslim yang adil dan juga bertakwa. Menurutnya masih banyak muslim lain yang memiliki keadilan dan ketakwaan seperti putranya. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam Manaqib Amir Al-Mukminin Umar ibnu Al-Khattab.
Umar radhiyallahu anhu memegang sebuah prinsip menghindarkan memberi jabatan karena pertalian kasih sayang atau kekerabatan. Ia pun berkata, barang siapa memberikan jabatan kepada seseorang dikarenakan pertalian kasih sayang atau kekerabatan, dan dia tak mengangkatnya kecuali atas dasar hal itu semata-mata, dia benar-benar telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin. Dalam kesempatan lainnya, nama Abdullah juga pernah muncul sebagai calon gubernur Kufah. Umar radhiyallahu anhu yang sedang berbincang dengan para sahabat berkata, aku memerlukan orang yang kuat, terpercaya, dan muslim sejati untuk memimpin mereka, yaitu Kufah. Salah satu seorang sahabat lantas berkata, demi Allah, aku akan beritahukan engkau wahai khalifah, siapa orang yang kuat, terpercaya yang engkau harapkan itu. Lalu Umar bertanya dengan antusias, siapakah orangnya? Sahabat itu pun menjawab, dia adalah Abdullah ibnu Umar. Dia adalah anakmu wahai khalifah. Mendengar usulan yang menyebut putranya itu, lalu Khalifah Umar bin Khattab menjawab dengan tegas, semoga Allah memerangimu. Demi Allah, semoga saja engkau tak sengaja bermaksud seperti itu. Lalu Umar radhiyallahu anhu lantas memilih orang lain sebagai gubernur Kufah. Pernah juga ketika Umar bin Khattab memarahi putranya karena rakyatnya. Kisah ini bermula di suatu ketika Umar pernah mendatangi rumah anaknya, yaitu Abdullah, yang tengah menikmati sepotong daging. Namun khalifah kedua ini justru marah dan berkata, apakah karena engkau anak Amirul Mukminin, engkau makan daging dengan nikmat, padahal banyak manusia yang hidup dalam keadaan kesusahan? Apakah tak cukup bagimu dengan roti dengan garam atau roti dengan minyak saja? Tanya Umar kepada anaknya Abdullah. Begitu banyak kisah tentang keadilan kekhalifahan Umar bin Khattab dan juga ketegasan, kebijaksanaan. Dalam kisah lainnya juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Sunan Al-Kubra saat Umar radhiyallahu anhu berkunjung ke pasar untuk melakukan pemeriksaan. Di sana ia melihat seekor unta yang gemuk, berbeda dengan kawanan unta lainnya. Namun saat mengetahui unta yang gemuk tersebut adalah milik putranya, Umar radhiyallahu anhu lantas marah dan mengutus seseorang untuk memanggil putranya. Abdullah, putra Umar yang dimaksud, menghadap ayahnya sambil menceritakan bagaimana proses unta miliknya menjadi gemuk. Unta yang semulanya kurus itu dibelinya, lalu digembalakan dan diperdagangkan olehnya sendiri seperti muslim lainnya. Namun Umar radhiyallahu anhu justru semakin marah dan berkata muslim lainnya akan melihat unta tersebut sebagai unta milik anak Amirul Mukminin, sehingga orang lain berlomba-lomba mengembalakan untanya. Umar radhiyallahu anhu pun berseru kepada anaknya, wahai Abdullah ibnu Umar, ambillah modal yang engkau keluarkan untuk membeli unta ini, lalu kembalikanlah semua keuntungannya ke Baitul Mal kaum muslimin. Khalifah Umar radhiyallahu anhu memang senantiasa mengajarkan keluarganya bahwa hubungan kekerabatan atau pertalian darah dengan Amirul Mukminin tidak menyebabkan seseorang mendapat perlakuan keistimewaan. Namun sebaliknya, Umar bin Khattab membuat hidup mereka seolah-olah menjadi sulit dan lebih berat dari biasanya. Sahabatku semua, itulah sekilas tentang kepemimpinan Umar bin Khattab, pemimpin yang adil dan juga sahabat Rasulullah SAW, dan juga khalifah yang kedua pengganti Abu Bakar As-Siddiq, pemimpin yang adil dan bijaksana dengan menerapkan ketakwaan dan juga syariat-syariat Islam dalam memimpin agamanya, dan juga menjadi pemimpin yang patut diteladani oleh semua pemimpin-pemimpin yang ada di zaman sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.